Bab 76. Aku terima tawaranmu. Aku tidak sudi. Aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Cari saja wanita lain. Pasti banyak wanita yang bersedia untuk memberikan anak. Aku hanya ingin anak yang terlahir dari rahimmu, sayang. Kenapa kamu saat terobsesi padaku? Please, lepaskan aku. Biarkan aku hidup dengan bebas. Sayang, kamu sangat tahu alasannya. Jangan berdebat denganku. Persiapkan tubuhmu segera. Atau apa? Hah? Kamu mau mengancamku? Atau senyum bahagia di wajah-wajah ini akan hilang? Siku berkata dengan sembari melempar beberapa foto di depan Nisa. Nisa melihat foto itu dengan terkejut. Tubuhnya menjadi kaku. Di foto-foto tersebut terlihat wajah-wajah yang sangat disayanginya. Ibunya, kedua adiknya, dan Zoe. Apakah Siko sudah tahu tentang Zoe? Sejauh apa laki-laki itu mengetahui tentang Zoe? Akankah Siko tahu hubungan Zoe dengannya? Tapi bila melihat ekspresi dan sikap laki-laki itu, sepertinya Siko belum tahu bahwa Zoe adalah putranya. Untung saja dulu dia menuruti saran Daniel dengan membayar sejumlah uang dan merekayasa hari lahir Zoe. Daniel beralasan bahwa hal itu untuk mengantisipasi kejadian yang akan terjadi ke depannya. Seharusnya Zoe sudah berusia 4,5 tahun. Namun, karena rekayasa itu umur Zoe menjadi 3 tahun 8 bulan. Siko pasti tidak akan mengira bahwa Zoe adalah putranya yang masih hidup. Daniel benar-benar pintar dalam memperkirakan segala sesuatunya. Laki-laki itu pasti sudah menduga bahwa suatu saat nanti Siko akan menemukan mereka dan mencari tahu tentang kelahiran Zoe. Prediksi Daniel benar-benar menjadi kenyataan. Bagaimana perasaan Siko bisa mengetahui dirinya sudah punya anak? Apakah laki-laki itu marah? Pasti. Laki-laki itu merasa sangat tidak sakit hati. Bukan tidak mungkin ke depannya Siko akan menyakiti Zoe. Karena kebenciannya kan? Lalu, apakah ancaman laki-laki itu untuk membuat senyumnya di wajah-wajah keluarganya hilang? Benar adanya? Akankah laki-laki itu melakukannya? Sekejam itukah Siko yang sekarang? Bisa menjadi menggigil ketakutan. Pikirkan baik-baik. Aku tidak akan pernah bermain-main dengan kata-kataku. Aku tunggu jawabanmu besok pagi. Jawabanmu akan menentukan masa depan orang-orang itu. Selesai berkata seperti itu, Siko melangkah pergi, meninggalkan Nisa yang duduk bersimpu di lantai. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Nisa menangis sesegukan. Selama itukah dirinya? Mengapa waktu 5 tahun tidak membuatnya menjadi wanita yang lebih tangguh? Mengapa dia masih saja terjebak dengan permainan laki-laki brengsek itu? Sampai kapan laki-laki itu akan mempermainkan hidupnya? Membuat hidupnya bebas. Apakah dari awal dia memang tidak memiliki kebebasan itu? Bisa meraih foto-foto yang berserakan di lantai. Menatap wajah keluarga yang disayanginya dengan tatapan pilu. Bisa menciumi foto-foto itu satu persatu. Hanya Tuhan yang tahu betapa sayangnya dia pada keluarganya. Dia rela melakukan apapun demi membuat keluarganya bahagia. Sekarang, keluarganya sudah bahagia. Ibunya sudah bisa menikmati masa tuanya dengan nyaman. Kedua adiknya sedang mengenyam pendidikan yang layak yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Zoe tumbuh dengan sehatnya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Apakah semua kebahagiaan itu akan hilang dari wajah mereka bila dia menolak permintaan Siko? Apakah kehilangan anak sungguh membuat Siko menjadi laki-laki gila yang tega berbuat kriminal hanya untuk mendapatkan keinginannya?
Mengapa waktu 5 tahun sangat mengubah karakter laki-laki itu? Di mana kelembutan dan perhatian yang dulu pernah ditunjukkan laki-laki itu padanya? Mengapa Siko berubah menjadi laki-laki dingin dan tidak memiliki perasaan seperti ini? Lama, Nisa terduduk di lantai. Para pelayan berusaha membuatnya untuk kembali ke kamar utama. Namun Nisa mengabaikannya. Akhirnya, para pelayan meninggalkannya. Nisa berkutat dengan pikirannya, memikirkan kemungkinan baik dan buruk untuk keluarganya. Menjelang subuh, ia mendapatkan jawabannya. Nisa segera mencari pelayan meminta bantuan mereka untuk mencarikan pena dan kertas. Nisa menuliskan semua syarat-syarat yang dibutuhkannya. Meskipun di depan Siko dia hanya seorang wanita lemah, namun setidaknya dia tidak sebodoh dulu. Bila hidupnya harus berurusan dengan laki-laki itu, maka ia akan menceburkan dirinya sepenuhnya. Kali ini, dia harus mengajukan syarat-syarat yang menguntungkan untuknya. Siko membaca syarat-syarat itu dengan serius. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Ia merasa separuh tujuannya sudah tercapai. Isi perjanjian yang ditulis oleh Nisa. Pihak 1 berjanji untuk tidak menyakiti pihak 2 dan keluarganya. Pihak 1 berjanji untuk menjamin keselamatan pihak 2 dan keluarganya. Pihak 1 berjanji untuk tidak memiliki hubungan dengan wanita lain selama perjanjian dengan pihak 2 belum berakhir. Pihak 1 berjanji untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi pihak 2. Pihak 1 berjanji untuk tidak menghalangi karir pihak 2. Pihak 1 berjanji untuk mengakui pihak 2 sebagai ibu sah di mata hukum dari anak yang lahir nantinya. Pihak 1 berjanji untuk memberikan pihak 2 hak asuh yang sama terhadap anak yang akan lahir. Sayang, ada poin yang kamu lupa. Kamu tulis di poin pihak 1 akan mengakui pihak 2 sebagai ibu yang sah. Anak itu akan memiliki orang tua yang sah di mata hukum. Bila kedua orang tuanya menikah, tidak masalah. Aku akan menikahimu secara sah. Toh kita juga belum pernah bercerai. Siko tersenyum puas. Nisa terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir sampai ke arah sana. Yang dia fokuskan hanya bagaimana menjaga keluarganya tetap selamat. Dan dia tidak akan dipisahkan lagi dari bayinya. Mengaca dari kelahiran Joy, banyak poin yang merugikan dirinya. Lalu sekarang dia tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Dia tidak ingin dipisahkan oleh bayinya lagi. Apapun alasannya. Aku akan menyiapkan pernikahan kita, sayang. Yang aku inginkan, kamu lakukan sekarang adalah menghubungi orang-orang ini. Katakan, kamu baik-baik saja. Siko akan menyerahkan ponsel ke Nisa. Tapi, sebelum Nisa menerima ponsel itu, Siko menarik kembali. Ingat, untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Atau kamu ingin wajah lucu ini menjadi sedih? Siko menunjukkan wajah Zoe yang sedang digendong oleh salah satu orang suruhan Siko. Nisa menggigit bibirnya dengan geram. Kemudian dia mengambil ponsel tangan Siko. Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bagus, gadis pintar. Siko menepuk-nepuk kepala Nisa dengan lembut. Nisa menghempaskan tangan Siko dengan jijik. Kemudian, dia mulai menelepon satu persatu orang-orang yang mengkhawatirkannya. Pertama, dia menelepon ibunya, mengatakan pada ibunya bahwa dia diharuskan untuk menetap di Jakarta untuk beberapa bulan ke depan. Hal itu dia lakukan untuk menyelesaikan kasus kliennya. Ibunya sangat keberatan. Dia tidak rela berpisah dari anaknya untuk jangka waktu yang lama. Zoe juga menjadi pertimbangannya. Tapi, Nisa mencoba untuk tetap membujuk ibunya. Dia berjanji untuk mengunjungi ibunya sesering mungkin.
meskipun hal itu semacamnya tidak mungkin. Setelah diberi berbagai macam pertimbangan, akhirnya ibunya mau mengerti dan mendoakan kesuksesannya. Kemudian, Nisa menelpon Bu Atika. Nisa kembali berbohong pada mereka yang telah banyak membimbingnya tersebut. Dia mengajukan pengunduran diri dari mereka menjadi rekanan Bu Atika dan memutuskan untuk membuka firma hukumnya sendiri di Jakarta. Bu Atika sangat terkejut dengan keputusannya. Ia sangat sedih dan kecewa terhadap keputusan yang dibuat oleh Nisa secara terburu-buru. Setelah melakukan permintaan maaf berkali-kali, akhirnya Bu Atika mau mengerti dan kembali mendoakan kesuksesan karirnya. Orang terakhir yang diteleponnya adalah Daniel. Dia bingung harus membuat alasan apa terhadap laki-laki itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.